Selamat datang di video ini. Pada tahun 2021, Tiongkok dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama baru yang menarik perhatian global terhadap Pulau Gosham yang terletak di Iran Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Tiongkok dan Iran akan bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi skala besar di pulau kecil ini, yang diproyeksikan memiliki kapasitas penyimpanan minyak mentah hingga 30 juta barel. Setelah selesai, proyek ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam kerjasama antara kedua negara tetapi juga menyoroti pentingnya strategis dan potensi ekonomi Pulau Gosham bagi Tiongkok. Kemitraan ini penting secara strategis karena membantu mengamankan pasokan energi Tiongkok sambil juga mendorong kolaborasi ekonomi dan memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Bagi Iran, proyek ini merupakan dorongan signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional, membantu meringankan tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, serta memperkuat kedudukan globalnya. Pulau Gosham terletak di barat Laut Selat Hormuz. Pulau ini adalah yang terbesar di dekat selat sekaligus yang terbesar di Iran, dengan luas lebih dari 1.490 km persegi, membentang sekitar 110 km dari timur ke barat, dan memiliki lebar maksimum sekitar 32 km. Meskipun ukurannya besar, lingkungan alam Pulau Gosham cukup kasar. Pulau ini memiliki suhu tahunan rata-rata 27 derajat Celcius dan hanya menerima 183 mm curah hujan per tahun, menjadikannya lanskap yang panas dan gersang. Sebagian besar Pulau Gosham ditutupi oleh medan berbatu dengan lahan pertanian yang terbatas. Hanya tanaman keras seperti pohon kurma yang berhasil tumbuh, sementara tanaman lainnya seringkali gagal atau menghasilkan panen yang buruk. Akibatnya, populasi pulau tetap sederhana, dengan sekitar 100.000 penduduk yang bergantung pada perdagangan spesialisasi lokal seperti garam, oker, dan ikan sebagai sumber penghidupan. Secara historis, Gosham telah menjadi medan pertempuran untuk kekuasaan. Letaknya yang strategis di antara semenanjung Arab dan dataran tinggi Iran menjadikannya target utama bagi kekuatan-kekuatan besar di Teluk Persia. Kedekatannya dengan Oman dan Uni Emirat Arab di seberang lautan memperkuat pentingnya penguasaan Pulau Gosham. Selat Hormuz sering dianggap sebagai pintu gerbang ke Teluk Persia, dan menguasai Gosham pada dasarnya berarti mengendalikan selat tersebut. Selama berabad-abad, kapal-kapal dagang dari India, Afrika, dan Tiongkok melewati Gosham. Pentingnya pulau ini dalam perdagangan global bahkan membuatnya tercatat dalam peta kuno, salah satunya menyebut Gosham sebagai Kurumus. Kendali atas Gosham dan Selat Hormuz memiliki dampak besar terhadap transportasi minyak dunia. Teluk Persia, yang terletak di sebelah barat Selat Hormuz, menyimpan sekitar 47% cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas alam global. Kelimpahan sumber daya ini telah mengubah lanskap politik Timur Tengah, sekaligus meningkatkan pentingnya Pulau Gosham. Selat Hormuz, yang awalnya hanya jalur air sederhana penghubung Teluk Persia dan Samudra Hindia, kini menjadi titik transit minyak yang sangat penting sejak ditemukannya cadangan minyak besar di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 12 juta barel minyak mentah melewati Selat Hormuz setiap hari, dengan seperempatnya menuju Tiongkok. Tiongkok sendiri mengonsumsi lebih dari 10 juta barel minyak setiap hari, yang 3/4-nya berasal dari impor. Memastikan pasokan minyak dan kerjasama Tiongkok-Iran. Memastikan pasokan minyak yang aman melalui Selat Hormuz telah menjadi prioritas utama bagi Beijing dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Iran, yang menghadapi sanksi berat dari Eropa dan Amerika Serikat, sangat membutuhkan pembangunan ekonomi. Iran berharap dapat mengubah Pulau Gosham menjadi simbol kemajuan ekonominya dan kerjasama dengan Tiongkok menjadi pilihan yang sangat cocok. Pada tahun 2021, Tiongkok dan Iran menandatangani rencana kerjasama selama 25 tahun, di mana Tiongkok akan menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan Pulau Gosham. Total nilai ekonomi proyek ini diperkirakan mencapai 500 miliar dolar selama seperempat abad ke depan. Kepentingan Tiongkok dalam kerjasama ini terutama berfokus pada pengamanan pasokan minyaknya. Untuk mengimpor minyak dari Teluk Persia, kapal tanker Tiongkok harus melintasi Selat Hormuz, berlayar di sekitar India, melewati Selat Malaka, dan kemudian melalui Vietnam,
sebuah perjalanan yang mencakup ribuan kilometer melintasi berbagai negara. Rute panjang ini membuat keamanan energi Tiongkok rentan terhadap gangguan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah strategis seperti menyewa pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan, membangun pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar, dan mengembangkan jaringan pipa minyak Tiongkok-Myanmar. Kerjasama dengan Iran dan pembangunan infrastruktur minyak di Pulau Gosham menjadi langkah strategis berikutnya untuk meningkatkan keamanan rute transportasi minyak Tiongkok secara keseluruhan. Motivasi Iran dalam kerjasama. Di sisi lain, Iran memiliki motivasi sendiri. Sanksi yang dijatuhkan oleh Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 2012 telah memberikan dampak besar terhadap perekonomiannya. Produk domestik bruto, PDB, Iran turun dari puncaknya sebesar 640 miliar dolar menjadi di bawah 240 miliar dolar pada tahun 2020. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, meningkatkan produksi dan ekspor minyak menjadi sangat penting bagi Iran. Namun, sanksi membuat minyak mentah Iran sulit mendapatkan pembeli utama. Kerjasama dengan Tiongkok menawarkan peluang besar bagi Iran untuk meningkatkan prospek ekspor minyaknya. Selain itu, Iran juga tertarik untuk mengakuisisi teknologi penyulingan minyak tingkat lanjut dari Tiongkok. Selama ini, meskipun Iran mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar, keterbatasan teknologi penyulingannya memaksanya mengekspor minyak mentah dan mengimpor minyak bumi olahan, paradoks yang memberikan tekanan keuangan signifikan pada pemerintah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Rencana Tiongkok untuk Pulau Gosham mencakup pembangunan kilang minyak dan fasilitas tambahan yang akan meringankan tantangan Iran dalam penyulingan dan ekspor minyak. Kemitraan strategis dan dampaknya. Berdasarkan rencana kerja selama 25 tahun ini, Tiongkok akan menginvestasikan 400 miliar dolar di Iran, mencakup hampir 100 proyek di berbagai sektor, termasuk pelabuhan, kereta api, perbankan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Jika terrealisasi, kemitraan strategis ini akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam inisiatif Belt and Road Tiongkok, melampaui koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan dalam skala, cakupan, dan dampak. Tidak seperti koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan yang terutama memengaruhi satu negara, kemitraan Tiongkok-Iran memiliki jangkauan yang lebih luas, meliputi seluruh Timur Tengah yang kaya energi, dunia Arab, Turki, dan sekitarnya. Dengan wilayah yang luas mencapai 1,6 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 80 juta jiwa, Iran memiliki potensi besar untuk memimpin upaya industrialisasi di dunia Islam. Iran sudah memiliki basis industri yang kuat, dengan manufaktur yang memproduksi segala hal, mulai dari mobil hingga rudal, pesawat, dan kapal, serta kemampuan nuklir yang terus berkembang. Iran, Tiongkok, dan dinamika geopolitik Timur Tengah. Hal ini sangat kontras dengan negara-negara Arab kaya minyak di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UEA, yang meskipun kaya, masih terbelakang secara industri. Kemampuan industri sangat penting bagi kemerdekaan dan kekuatan suatu negara. Iran menyadari hal ini dan secara aktif mengejar pembangunan sektor industrinya, berbeda dengan negara-negara tetangganya yang lebih fokus pada kekayaan minyak. Mengapa Iran memilih Tiongkok untuk mendukung pengembangan sektor industrinya yang berkembang pesat? Iran membutuhkan investasi besar, infrastruktur teknologi, dan keahlian manajemen. Tiongkok menawarkan semua itu dalam satu paket terpadu, tidak seperti kekuatan global lainnya. Tiongkok tidak dibatasi oleh aliansi politik atau sanksi internasional yang dapat menghambat komitmennya terhadap Iran. Sebaliknya, Amerika Serikat berfokus pada isolasi Iran, sementara Eropa, meskipun tertarik untuk terlibat dengan Teheran, sangat bergantung pada keamanan yang disediakan oleh AS, menjadikannya mitra yang kurang dapat diandalkan. Rusia, meskipun merupakan sekutu dekat Iran, tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk berinvestasi secara signifikan. Dalam konteks ini,
Tiongkok muncul sebagai mitra terbaik bagi Iran untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya. Pengaruh geopolitik Iran di Timur Tengah. Dari perspektif geopolitik, Iran memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Negara ini mengendalikan apa yang dikenal sebagai bulan sabit Syiah yang membentang dari Irak dan Suriah hingga Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Di antara kekuatan regional lainnya, Turki disibukkan dengan tantangan internal dan regionalnya sendiri, sementara Arab Saudi, meskipun kaya, tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menegaskan dominasinya di kawasan. Sementara itu, Israel tetap menjadi target bagi sebagian besar dunia Islam. Dalam setiap konflik yang melibatkan Israel, sebagian besar negara Islam, termasuk Arab Saudi, cenderung mengambil sikap pasif atau netral. Situasi ini menempatkan Iran dalam posisi unik untuk muncul sebagai kekuatan regional yang dominan, asalkan Iran memiliki kemitraan internasional yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya, seperti yang ditawarkan oleh Tiongkok. Potensi kemitraan Tiongkok-Iran. Jika kemitraan Tiongkok-Iran berhasil dilaksanakan, Iran tidak hanya akan memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional, tetapi juga dapat memantapkan dirinya sebagai pemimpin industri di dunia Islam. Transformasi ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dengan dukungan Tiongkok, Iran memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor industrinya, meningkatkan kekuatan militernya, dan memperkuat pengaruh politiknya. Jika langkah ini berhasil, Iran dapat menjadi negara yang tidak hanya mandiri secara ekonomi tetapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan arah geopolitik di kawasan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.